Tips kita dalam em, mensiasati istilahnya ya waktu kesibukan kita itu kita tetap dengan menulis ya. Yang pertama adalah teman-teman usahakan selalu persiapkan materi pendahuluan ya, seperti saya bilang tadi. Ketika teman-teman mau menulis mungkin jam makan siang setengah jam ya, ataupun juga misalnya mau menulis setelah pulang jam kantor tapi mungkin masih nyantai dulu nunggu macet setengah jam di kantor, kan berarti lumayan lah, bisa ada waktu 1 jam menulis. Nah, teman-teman bisa tuh merencanakan awal materi pendahuluan ya. Misalnya saya bilang tadi, teman-teman ketika berkendara kendaraan bermotor ya, sambil ngelamun mungkin ketika macet jalannya itu sambil bisa mikir kira-kira nanti siang sama nanti sore saya akan nulisnya apa aja, bagiannya ini, kemudian kurang lebih isinya seperti apa gitu, kurang lebih konflik ceritanya seperti apa, kurang lebih penyelesaian konfliknya seperti apa. Nah, itu kan kita bisa pikir dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman persiapkan materi pendahuluan ketika mungkin tidak memungkinkan untuk menulis, misalnya sedang berkendara ataupun mungkin di angkutan umum, situasinya tidak memungkinkan, tidak aman untuk buat menulis. Teman-teman bisa sambil memikirkan di dalam pikiran teman-teman ya, kurang lebih akan nulis apa nanti siang atau nanti sore. Itu yang pertama ya, persiapkan materi pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah ya itu tadi seperti saya jelaskan, teman-teman bisa gunakan pemanasan ringan ya ketika ingin menulis. Artinya teman-teman jangan, ketika teman-teman ada waktu untuk menulis, misalnya jam makan siang ataupun di angkutan misalnya di jemputan kantor kan memungkinkan untuk menulis ya, jangan langsung menulis yang materi berat ya, karena ya situasinya kan memang tidak terlalu nyaman ya, tidak terlalu nyaman untuk menulis, sehingga ya mungkin melakukan pemanasan dengan menulis bab-bab awal yang ringan ya, bab-bab awal yang tidak terlalu penting. Nah, baru berlanjut ke bab-bab utama ya, yang penting, yang mungkin mengolah katanya itu lebih susah ya Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini juga dengan kita membuat sebuah pemanasan dulu, itu kan kita sebetulnya juga ini ya teman-teman ya, sambil itu istilahnya kalau kita punya otak kan mungkin otak kita, pikiran kita tuh tadinya berpikir mungkin kita lagi ngejar inilah, kita lagi nungguin jemputan kantor ya di jalan. Itu kan fokus kita ngeliatin mobil yang lewat itu ada jemputan kantor apa enggak kan. Nah, tapi ketika kita sudah duduk mau nulis kan, kita harus beralih tuh dari metode nungguin jemputan kantor dengan metode pikir kita yang kreatif ya, yang menulis ya. Itu nah, dengan kita melakukan pemanasan ya, peralihan antara tadi dari mode non kreatif menjadi mode kreatif di pikiran kita itu bisa lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya teman-teman juga buat daftar tugas ya, seperti saya bilang tadi teman-teman ya. Teman-teman harus buat target harian, kerjaan apa aja, kemudian target mingguannya apa ini kerjain. Nah, dengan teman-teman buat target harian dan target mingguannya, teman-teman akan lebih mudah ya, karena perencanaan hariannya sudah ada, teman-teman tinggal jalanin, termasuk juga target-target mingguannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, bisa menggunakan ini ya, teman-teman juga jangan terlalu memforsir ketika menulis ya. Apalagi itu tadi misalnya teman-teman baru ini ya, misalnya naik omprengan ataupun naik jemputan kantor, mungkin kesananya naik ini ya, naik ojek gitu. Itu kan mungkin situasinya agak capek ya mungkin teman-teman ya. Nah, itu kan ketika teman-teman sudah duduk enak di mobil jemputan ataupun juga di omprengan, itu teman-teman istirahat sebentar ya, baru teman-teman nulis gitu. Nah, ketika menulis pun ada yang namanya ini ya, teknik Pomodoro ya, bukan Pomodoro ya tentunya, Pomodoro ya. Kalau teknik Pomodoro itu kita menulis fokus, benar-benar menulis 25 menit, kemudian 5 menit kita istirahat gitu, dan kemudian kita 20 menit lagi nulis lagi ya kalau memang waktunya memungkinkan. Nah, 25 menit kemudian istirahat, jadi 25 banding 5 ya teman-teman ya, perbandingannya. Jadi itu teknik Pomodoro ya. Artinya apa? Kita jangan terlalu forsul menulis, bahkan setengah jam pun kita harus bagi antara waktu menulis dan waktu istirahat ya. 25 menit menulis, 5 menit istirahat gitu. Jadi itu teman-teman ya, teknik Pomodoro kita bisa gunakan juga supaya kita tidak terlalu capek untuk menulis ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jika memungkinkan teman-teman bisa memilih tempat yang enak, yang nyaman ya. Misalnya kalau jam makan siang memungkinkan, misalnya teman-teman menulis di ruang meeting, misalnya ruang meeting nggak dipakai, itu mungkin lebih baik ya, teman-teman bisa lebih fokus pikirannya konsentrasinya gitu. Jadi kalau memang memungkinkan mencari tempat yang tepat itu lebih baik, tapi kalaupun tidak memungkinkan ya kita harus selalu siap
menulis di mana saja ya gitu. Jadi itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah teman-teman mungkin ya terbiasa menulis dengan mungkin mood boosternya, meningkatkan mood mood untuk menulisnya itu dengan musik, ya teman-teman bisa juga menggunakan musik ya, misalnya dengan earphone kan. Misalnya teman-teman menulisnya itu dengan laptop gitu, ataupun juga mungkin dengan handphone, bahkan ya teman-teman bisa sambil dengar earphone ya, baik ya itu musiknya dari handphone ataupun dari laptop ya. Jadi itu juga bisa jadi mood booster teman-teman ya. Teman-teman juga menggunakan itu, apalagi yang saya bilang tadi situasinya mungkin kurang nyaman ya teman-teman nulis di angkutan, di angkutan kantor, atau mungkin teman-teman nulis di kantor ketika jam makan siang yang mungkin suasananya cukup ramai ya, itu ya teman-teman bisa melakukan mood booster ya dengan mendengarkan musik juga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman jangan terlalu ini ya ya ini saran umum sih, artinya ketika teman-teman baru mulai menulis, teman-teman jangan langsung memasang target yang perfect ya. Wah saya harus bisa nulis bagus walaupun saya sedang sibuk. Itu teman-teman jangan begitu ya. Di awal pasti saya selalu bilang, bahkan Terelie pun baru buku ke-7-nya laku ya. Yang buku 1 ke 6-nya itu proses belajar dia gitu, sehingga ya mungkin belum terlalu laris ya, belum laku gitu. Nah itu apalagi kita kan yang baru mulai nulis. Nah itu jadi kita jangan pasang target yang terlalu luas dulu gitu. Nah kemudian juga kita juga jangan ini ya kita jangan terlalu ketika kita menulis kan situasinya agak-agak kurang nyaman ya, kita pecah-pecah nih sehari 2 jam, tapi setengah jam terpecah kan. Nah itu kan pasti situasinya beda dengan situasi normal kita nulis. Nah itu kita jangan bandingkan, ketika kita weekend mungkin nulis 2 jam tuh kayaknya enak banget gitu ya, bisa dapat banyak, tapi ketika nulis dalam hari kerja 2 jam sehari itu kayaknya susah. Itu ya memang situasinya beda kan antara kita weekend dengan weekdays. Jadi makanya kita jangan membanding-bandingkan ketika kita menulis di weekdays dan di weekend ya. Yang penting ketika kita nulis ya tulis aja, nggak usah mikir kok hari ini lebih berat daripada hari weekend ya. Itu nggak boleh juga dilakukan ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga ini ya teman-teman juga harus bisa mensyukuri setiap progres kecil ya, seperti saya bilang tadi ya. Mungkin teman-teman dalam satu hari itu hanya bisa nulis setengah jam, 1 jam, berarti kan 500 sampai 1000 kata ya. Ya walaupun itu mungkin ya kecil lah ya, 1000 kata itu 1000 kata yang mungkin baru jadi 1 cerpen ataupun setengah cerpen ya. Tapi kan ya itu sudah tetap, itu adalah hasil kerja teman-teman ya, hasil perjuangan teman-teman gitu. Teman-teman harus bisa hargain gitu.